Zaman modern saat ini, dengan berkembangnya teknologi secara pesat, kita dapat mengakses segala informasi dan belajar suatu ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Kita bisa belajar dari buku, YouTube, podcast, webinar, dan lain-lain. Kita belajar banyak hal ilmu pengetahuan. Kita juga suka berlomba menjadi yang terpintar dengan belajar sebanyak mungkin dan selama mungkin. Katanya juga, kaum milenial saat ini lebih suka belajar banyak hal daripada menekuni suatu bidang. Istilahnya dibilang lebih generalis. Namun, pernahkah kalian berhenti sejenak dan kemudian berpikir lebih mendalam dan menanyakan kepada diri kalian seberapa banyak ilmu yang kalian ingat dan paham betul? Apakah semua ilmu dari SD hingga SMA atau bahkan yang sedang kuliah? Apakah kalian ingat dan paham betul mata kuliah di semester-semester awal? Kita belajar banyak hal, dan itu membuat kita senang dapat ilmu baru, atau kita senang menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau lebih baik dari teman kita yang tidak belajar. Namun, kalau kita disuruh guru atau dosen untuk menjelaskan ulang ilmu tersebut, kebanyakan orang akan suka bingung, lupa, dan tidak paham. Karena umumnya konsep belajar kita dari kecil hingga dewasa adalah belajar mendekati ujian saja. Ada konsep istilahnya belajar, hafalkan, dan lupakan. Ini merupakan hal yang negatif atau buruk bagi kita karena ini menjadi buang-buang waktu atau hal yang sia-sia yang kita akan lakukan. Deborah Phillips, peneliti asal Amerika Serikat, menyatakan suatu konsep bernama illusion of competence. Artinya, suatu kondisi ketika kamu merasa menguasai suatu hal yang sebenarnya belum kamu menguasai. Ini hal yang wajar dialami setiap orang dan akan mengganggu pikiran kita. Illusion of competence itu hal yang wajar terjadi. Kita tidak bisa benar-benar paham semua ilmu yang sudah dipelajari karena ada banyak hal yang kita tidak dapat pahami dalam waktu singkat. Bahkan dengan waktu yang lebih panjang pun tidak bisa memastikan bahwa kita akan memahami ilmu-ilmu tersebut. Otak kita bukanlah halnya seperti komputer yang setiap informasi didapat tersimpan dengan baik dan kita dapat mengambilnya kapan saja tanpa takut kehilangan informasi tersebut. Di dalam otak kita ada 3 jalur, yaitu short-term memory, working memory, long-term memory. Setiap kita belajar ilmu baru atau mendapatkan informasi baru, itu tidak akan pernah bisa langsung tersimpan ke dalam long-term memory karena ada sistem penyaringan dahulu di working memory. Untuk bisa menembus saringan itu dan melekat pada long-term memory, kita harus secara aktif mengulang-ulang apa yang kita pelajari. Contoh sederhananya adalah musik atau lagu. Mendengarkan musik bisa kapanpun dan dimanapun. Mendengarkan dengan frekuensi yang tinggi, secara tidak sadar kita akan hafal dengan nadanya dan lirik lagu tersebut. Hal ini merupakan konsep aktif diulang-ulang dan akan melekat pada long-term memory kita. Berbeda dengan belajar kimia dan fisika, kita hanya membaca dan menghafalkan rumus-rumusnya saja dalam waktu yang singkat, jarang untuk diulang-ulang terus. Oleh sebab itu, kita menjadi lupa akan pelajaran-pelajaran di bangku SD hingga SMA. Belajar aktif di sini yang dimaksud adalah bukan membaca terus berulang setiap hari dan berkali-kali, tetapi melatih ingatan dengan cara menjelaskan ulang kepada orang lain yang belum memahami ilmu tersebut dan orang itu menjadi paham. Sebelum kita pelajari teknik-teknik dan metode belajar yang efektif dan benar yang membuat kita belajar jadi tidak sia-sia, ada 5 konsep yang harus ditanamkan terlebih dahulu dari Meridiana. Yang pertama, mindset yang benar. Kita harus berpikir bahwa kita itu seperti gelas kosong yang siap menerima isi berupa ilmu-ilmu tersebut. Hilangkan distraksi-distraksi di pikiran kita yang membuat kita tidak fokus. Kedua, guru yang benar. Tujuannya adalah agar kita saat belajar lebih efektif dan optimal karena guru yang benar memiliki kompetensi dan pengalaman yang handal dalam bidangnya atau ilmu tersebut. Jadi, dia akan lebih paham gimana caranya belajar yang efektif tanpa melakukan hal yang sia-sia. Yang ketiga, waktu yang benar. Buatlah belajar menjadi sebuah kebiasaan, seperti layaknya kita mandi. Jika kita tidak mandi sekali, maka kita akan menjadi risih dan pasti akan melakukannya tiap hari. Yang keempat, cara belajar yang benar. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan visual, ya seperti itu lebih optimal saat penglihatan. Ada yang auditory, gitu, itu yang lebih optimal dari pendengaran. Dan ada yang kinestetik, itu lebih optimal dengan cara belajar dengan contoh. Kamu harus mengenali diri kamu sesuai dengan cara belajar kamu. Yang kelima, lingkungan yang benar. Ada belajar yang suka dengan musik, ada yang tenang. Sesuaikanlah diri kamu dengan lingkungan yang kamu butuhkan agar ilmu yang kita pelajari dapat terserap secara optimal. Intinya, kita perlu memahami betul akan diri kita seperti apa dalam belajar.
Setelah mengetahui hal itu, apakah kamu siap? Siapkan pena dan kertas kalian. Ini dia 5 best technique for studying. Yang pertama, memory palaces. Teknik memory palaces adalah teknik dengan menghubungkan suatu informasi dengan lokasi-lokasi yang kita sudah kenal, misalnya denah rumah kita. Semakin unik, visualisasi yang dibayangkan semakin mudah pula untuk dihafal suatu informasi tersebut. Contohnya, kita ingin pelajari sejarah terkait kemerdekaan Indonesia. Kemudian, hal yang perlu dilakukan adalah visualisasikan rumah kita dan benda-benda spesifik yang dipilih. Setelah itu, jika kita terbayang memasuki ruang tamu rumah kita dan melihat ada lambang Garuda menempel di dinding, kita akan otomatis mengingat perjuangan lahirnya Pancasila. Kemudian, jika kita terbayang memasuki halaman belakang dan melihat sumur, kita akan mengingat lubang buaya, GS30 PKI, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Feynman Technique. Teknik Feynman dicetuskan oleh Richard P. Feynman, seorang ilmuwan dan fisikawan terkenal asal Amerika Serikat dan peraih Nobel, menjelaskan bahwa kita harus mencoba untuk mengajarkan pada orang lain suatu ilmu tersebut, karena kita akan ada usaha untuk diri kita lebih paham terlebih dahulu, yang kemudian akan membantu orang lain paham betul apa yang kita sampaikan. Langkah-langkah implikasinya, yang pertama, tentukan hal yang ingin kamu pahami. Teliti dan riset lebih mendalam. Contohnya, belajar hal yang sia-sia seperti apa sih? Yang kedua, tulis ulang materi yang kamu pelajari. Pastikan tulisan itu menggunakan bahasa kamu yang mudah dimengerti. Dan kemudian disesuaikan lagi kepada para pendengarmu yang belum mengetahui sama sekali terkait ilmu tersebut, agar lebih mudah dipahami pendengarmu itu. Yang ketiga, cek hasil kerjaanmu. Apakah sudah sesuai sumber aslinya? Jika ternyata ada konsep yang salah kita pahami, kita perlu revisi ulang. Yang keempat, jelaskan catatan materi kepada orang lain dan sederhanakan materinya dan bahasanya. Ini merupakan konsep yang bikin apa yang kita pelajari itu melekat di otak kita dan lebih masuk ke long term memory. Yang ketiga, active recall and practice test. Konsep belajar kita umumnya dengan rumus membaca dan menghafal saja. Ini merupakan hal yang kurang efektif karena kita tidak optimal dalam menyerap dan memahami ilmunya. Secara sains membuktikan bahwa orang yang hanya membaca ulang terus-menerus kurang efektif daripada orang yang belajar secara menyeluruh dan mempraktikkan ilmunya. Konsep menghafal merupakan konsep yang penting juga, walaupun itu tahap yang paling rendah. Sedangkan tahap yang paling tinggi adalah menguasai materi. Dr. Art Kond, psikolog yang meneliti terkait hal kognitif, mengatakan bahwa secara rata-rata kita akan melupakan 50% dari informasi yang kita pelajari hanya dalam waktu 1 jam saja. Dan dalam 24 jam kita akan lupa sekitar 70%-nya. Ini terjadi karena melupakan adalah proses kognitif yang cukup penting karena prinsipnya membersihkan informasi yang sudah tidak relevan atau tidak penting agar proses berpikir kita menjadi lebih cepat dan efektif. Prinsip active recall adalah mengingat secara aktif. Contohnya, belajar sejarah. Kita tahu di saat dimana Indonesia merdeka, kita masih di zaman penjajahan Jepang. Kemudian kita baca sejarah terkait kemerdekaan ini hanya 1 kali atau 3 kali saja. Terus dihafalin yang nantinya kita akan lupa. Tapi cobalah skeptis lebih mendalam terkait peristiwa kejadian kemerdekaan itu. Kenapa kemerdekaan dicetuskan oleh Soekarno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945? Apa yang terjadi dan respon penjajah Jepang, dan sebagainya. Bertanya-tanya, terus-terusan dan review-review lagi secara aktif, inilah prinsip active recall. Dari pertanyaan-pertanyaan itu selalu dibahas tentang kejadian-kejadiannya, maka secara tidak sadar, otak akan merespon bahwa info ini merupakan hal yang penting yang akan disimpan di long-term memory. Pengulangan adalah salah satu cara untuk memasukkan informasi dan memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Yang keempat, Zeigarnik Effect. Jadi konsepnya adalah ambil istirahat sejenak merupakan hal yang sangat penting karena dapat mengoptimalkan otak kita dalam menyerap informasi. Makanya orang yang belajar lebih lama dan mendalam tanpa istirahat sejenak pun akan kalah daya serapnya dengan orang yang belajar lebih mendalam juga, tapi selalu istirahat sejenak, seperti melakukan aktivitas di luar belajar. Ada teknik bernama Pomodoro Technique, yaitu jika kamu belajar atau bekerja selama 20 menit, kamu juga ambil istirahat sejenak selama 5 menit juga, dan dilakukannya terus-menerus lagi dan lagi. Yang kelima, Distributed Learning. Belajar perlu ada strateginya. Kita harus bisa mengatur aktivitas belajar kita dengan baik dan benar.
Jangan pernah kita lakukan sistem kebut semalam atau menjejalkan segala ilmu pelajaran sekaligus. Itu tidak akan efektif. Lebih baik dicicil sedikit demi sedikit setiap harinya. Teknik-teknik ini terapkanlah di berbagai hal seperti materi sekolah, kuliah, kehidupan, dan lain-lainnya agar kita semakin berkembang dan lebih percaya diri. Ilmu-ilmu baru atau teknik-teknik ini jika kita langsung terapkan, maka bukanlah perkara yang mudah untuk kita menguasainya secara langsung. Tapi tugas kita adalah terus mencoba dan tidak pernah putus asa. Yakinlah pada diri sendiri, kita akan menguasainya.